PAM marah, kita tak mandi. PLN marah, lampu gelap. Inilah saat yang dinanti-nanti. Perampok datang, semua tiarap. Handai, Dina dan Junilah saling pandang. Honorun yang tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. Tak dinyana, cara mengejutkan yang aneh itu sukses besar. Sebab tahu-tahu seluruh pegawai bank termasuk para satpam dan Ibu Atikah telah terkumpul di sudut ruangan dalam keadaan tiarap. Setelah tahap satu kejutan, Honorun bingung karena baru sadar bahwa dalam rapat-rapat itu tak pernah dibahas apakah kalau tahap satu selesai, dia masih harus bersalto-salto atau tidak. Akhirnya karena dia guru olahraga dan tugasnya dalam perampokan ini memang hanya untuk bersalto-salto, dia melanjutkan bersalto-salto. Sobri mendatangi orang-orang yang tiarap itu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah perampokan. Jangan melakukan hal-hal bodoh sebab yang dicemaskan semua pihak terjadi. Junilah mendekati Sobri, berbisik di telinganya, sebab kami bersenjata. Ingat. Salah, bentak Junilah. Yang benar, barang siapa bertindak bodoh akan menyesal di kemudian hari. Barang siapa yang menyerahkan kunci-kunci, bodoh. Salah lagi. Sobri panik, lalu melakukan sesuatu di luar rencana, yaitu mengambil secari kertas dari dalam sakunya, lalu membaca tulisan di kertas itu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah macet lagi. Bahkan Sobri kesulitan membaca tulisan tangannya sendiri. Aduh, habis waktu kita nih. Sabarlah Junilah. Para perampok kaget bukan kepalang. Mengapa kau sebut namaku, Sobrito? Sobri menutup mulutnya. Ups. Dia ingat pesan debut. Jika terlanjur menyebut nama asli, harus cepat-cepat ditambahi bunyi akhiran nama yang umum. Misalnya Man, Wan, Din, No atau Tom. Sabarlah Junilah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini. Sobri makin grogi. Pokoknya semua tiarap. Junilah maju untuk mengambil alih tugas juru bicara yang tak becus itu. Siapa yang tahu nomor kunci kombinasi brankas? Ibu Atikah mengangkat tangan. Honorun masih bersalto-salto. Apa-apaan kau itu? Honoruno? Jangan salto-salto lagi. Tahap kejutan sudah selesai dari tadi, bentak Junilah. Dina dan Handai mengiring Ibu Atikah ke ruang brankas di belakang loket. Junilah, Sobri dan Honorun menjaga orang-orang yang tiarap tadi. Junilah masih memegang laptop dan masih tak tahu mengapa debut menyuruhnya membawa laptop itu. Di dalam ruang simpan, Dina terpana melihat duit bertumpuk-tumpuk di rak di sisi brankas. Duit yang mungkin belum sempat dimasukkan ke brankas. Maaf Bu, saya harus meminta ibu membuka brankas ini karena kami mau merampok isinya, kata Dina. Saya maklum Bu, kata Ibu Atikah. Tiba-tiba HP Dina berbunyi, ada SMS dari Debut. Terbelalak Dina melihat SMS itu. Debut sangat serius sebab dipakainya huruf besar. Batalkan. Dasar kalian amatir semua. Terlalu banyak habis waktu untuk kejutan. Waktu teror kabur sekarang. Dina menjawab SMS. Tapi kami telah di muka brankas bos. Tak sabar. Debut menelpon Dina menerima telepon. Kabur sekarang juga. Tapi brankas siap dibuka bos. Peduli setan. Siapa saja di situ? Petugas bank. Handai to. Aku no. Kabur sekarang juga. Petugas itu bisa mulur-ulur membuka brankas untuk menghabiskan waktu kalian. Gagalkan rencana kabur. Ayo kita kabur, kata Handai. Tidak ragu. Teringat dia akan persiapan keras mereka hingga sampai ke depan brankas itu. Teringat dia akan anaknya yang mau kuliah di Fakultas Kedokteran, yang menjadi alasan mereka melakukan perampokan ini. Bagaimana kalau kita ambil saja duit itu? Handai itu? Katakan iya pada Fakultas Kedokteran, bisik Dina pada Handai. Sambil menunjuk duit yang bertumpuk-tumpuk di rak itu, HP masih di telinganya. Tidak bisa Dina ho. Kita tak boleh melenceng dari rencana. Melenceng berarti cilaka. Oi kalian orang udik. Jangan arisan di situ. Kabur sekarang juga kacung kampret. Itu perintah. Debut bentak. Sebentar lagi bank akan dikepung polisi. Kalau tak mau tertangkap, kabur sekarang. Pemandangan selanjutnya adalah Handai itu, Honoruno, Dinaho dan Sobrito kabur terbirit-birit macam dikejar iblis. Junilo berlari berjinjit-jinjit maka paling ketinggalan. Apalagi dia membawa senapan dan laptop, jadi repot. Pontang-panting mereka melintasi halaman bank, lalu meloncat masuk kembali ke dalam mobil. Sobri kembali menyetir. Sambil mengatur napasnya, dia berusaha setenang-tenangnya menuju pos parkir.
Sampai di pos itu diturunkannya kaca, dibayarnya parkir. Ha, badut bayar parkir, kata parkir. Usahlah Pak Cik ni banyak cakap lagi, angkatlah palang tu. Ai, sabarlah badut. Palang ni memang suka macet. Perampok berdebar-debar melihat palang tak mau naik. Naik sedikit, mobil maju. Turun lagi sehingga Sobri mengerem mendadak. Demikian ulah palang itu berulang kali. Mau meledak dada perampok karena gugup melihat palang itu naik turun. Sebentar ya badut, ini ku coba lagi, kata Pak Parkir. Perampok berkeringat dingin sambil menoleh-noleh ke belakang. Di belakang sana satpam berlarian sambil berteriak-teriak dan melambai-lambai Pak Parkir tak melihat mereka karena posisinya membelakangi bank. Akhirnya pelan-pelan palang itu naik lagi. Sobri lewat di bawahnya. Nanti aku juga mau nonton pawai, teriak Pak Parkir. Sejurus kemudian mobil telah meluncur kembali di jalan raya. Tak pelan tetapi juga tak kencang dan semua diam seperti ketika berangkat tadi. Sebab terlalu gugup untuk bicara, terlalu gemetar, bersimbah keringat, terengah-engah dan takjub akan apa yang baru saja terjadi. Mimpikah itu tadi? Hanya itu kata yang terucap pelan dari mulut Dina. Sebab begitu cepat semuanya berlangsung. Begitu sukses mereka telah membuat kejutan sehingga sasaran terkesima. Begitu hebat tindakan mereka hingga mampu mencapai berangkas. Pasti perlu waktu bagi orang-orang bank itu untuk memahami apa yang terjadi, seperti perlu waktu bagi para perampok untuk memahami bahawa perampokan itu telah gagal total. Handai menenggelamkan wajahnya di antara kedua kakinya. Terpukul benar di atas kegagalan tadi. Honor menepuk-nepuk kepalanya sendiri sambil merata-rata tak jelas. Dina berulang kali menarik napas putus asa. Bayangan kegagalan anaknya masuk fakultas kedokteran membuatnya sangat getir. Judilah duduk tegak sambil memeluk senapan dan laptop. Menggeleng-geleng patah harapan. Sobri hampa menatap jalan raya. Berbulan-bulan persiapan, puluhan kali rapat, tak kenal lelah berlatih lari. Semua gagal hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Sulit mereka menerima kenyataan pahit itu. Dulu Rusif pernah bilang bahwa 99% perampokan itu akan berhasil. Dia lupa ada pekerjaan yang tak boleh menyisakan ruang sedikit pun, meski hanya 1% untuk error. Salah satu pekerjaan itu adalah merampok bank. Kini mereka merasakan sendiri bahwa perampok memang mustahil dapat dilakukan oleh orang-orang awam yang tak berjiwa penjahat. Belum jauh mereka meninggalkan bank, terdengar sirine meraung-raung. Mereka menepi dan berpapasan dengan mobil-mobil dan motor-motor polisi yang melaju sangat kencang. Banyak sekali mereka, seakan seluruh sirine dan seluruh polisi yang ada di dunia ini berlomba-lomba menuju bank itu. Menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun paling tidak debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. Sedikit saja terlambat pasti seluruh anggota tim satu tertangkap. Sebaliknya, kini mereka cemas memikirkan debut Nihe, Tohirin, Rusif dan Salut. Pasti mereka mengendus situasi yang tak beres sehingga batal menyerbu bank. Yang bisa mereka lakukan hanya menyelamatkan anggota tim satu. Lalu di manakah mereka sekarang? Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri atau telah tertangkap? Atau malah telah terkapar bersimbah darah di jalan raya? Bertubi-tubi kena berondong timah panas. Dinah makin cemas sebab HP debut tak bisa dihubungi. Nada sibuk. Dicobanya berulang-ulang gagal. Saat itu Dinah tak menyadari bahwa anggota tim 2 masih berada di dalam mobil yang disopiri Nihi. Mereka melewati taman kota, barisan pedagang kaki lima, deretan toko kelontong, lalu berbelok ke kanan, lalu meluncur dengan tenang menuju toko batu mulia. Nihi memarkir mobil di depan toko itu. Sobri melirik jam tangannya. Lalu menambah kecepatan mobil tim 1. Tujuannya pusat kota. Tidak heran sebab sesuai rencana seharusnya mereka ke dermaga dan meninggalkan mobil di sana. Belum sempat Dina bertanya, Sobri telah berhenti tepat di belakang mobil VW kombi yang disopiri Nihe tadi. Ganti topeng, pakai topeng ini, perintah Sobri sambil melemparkan topeng-topeng baru pada setiap orang. Mereka mengganti topeng badut itu. Selanjutnya Dina terkejut melihat 5 orang bertopeng meloncat dari dalam mobil VW kombi di depan itu sambil menenteng senjata-senjata laras panjang. Mereka berlari menyeberang jalan menuju toko mulia. Judilah Sobri, Honorun dan Handai juga meloncat dari dalam mobil dan ikut berlari menuju toko itu. Tinggal Dinah sendiri di dalam mobil yang tadi disopiri Sobri. Berbeda dengan kejadian di bank tadi, kali ini tanpa mercun asap, tanpa teriakan rampok, tanpa akrobat bersalto-salto, debut menyerbu masuk dan langsung menembak layar TV besar di dalam toko batu mulia dengan senapan serbu AK-47. Salut menembaki layar TV besar satunya. Tohirin menembaki CCTV di sudut-sudut. Dan Nihe menembaki lampu-lampu neon yang menerangi ruangan.
Ledakan senjata api berdentum-dentum, peluru berdesing-desing. Dalam kegelapan, moncong senjata berkilat-kilat membentangkan peluru. Orang-orang berteriak-teriak ketakutan. Benda-benda yang tembaki itu jatuh berhamburan ke lantai. Para perampok menyalakan senter yang telah dibebat ke moncong senjata. Tanpa memerintah apapun, di bawah todongan senjata, semua penjaga toko termasuk Bastardin, security dan beberapa pengunjung toko telah terpojok di sudut. Alat-alat komunikasi security dilucuti. Semua orang diminta melemparkan HP mereka ke muka, lalu berdiri menghadap dinding. Ledakan dahsyat senjata api membuat tak seorang pun berani membangkang. Sinar senter menjilati ruang yang gelap, mencekam. Salut dan debut mendekati Bastardin lalu menggiringnya menuju ruang penyimpanan uang. Di bawah todongan senapan, Bastardin membuka kunci elektronik ruang itu. Orang-orang di luar toko mendengar bunyi-bunyi ledakan dan heran melihat toko gelap. Mereka menyangka gas meledak. Tak ada yang menduga toko sedang dirampok. Beberapa orang melihat-lihat ke dalam toko. Para perampok tak peduli karena semua telah mereka perhitungkan hingga detiknya. Di dalam ruang penyimpanan uang, Salut berdiri berhadapan dengan Bastardin. Terbayang saat kecil dulu dia sering ketakutan diadang Bastardin. Kini dia mengadang Bastardin. Tak ada siapa-siapa, hanya dia, Bastardin dan nasib yang tiba-tiba berbalik arah. Salut menyerahkan senapannya pada debut, lalu mengambil posisi seperti petinju siap memulai ronde pertama. Pukul, pukul, bentak debut menyuruh Bastardin memukul Salut. Persis dulu teriakan Bastardin menyuruh kawan-kawannya memukul Salut. Pukul, kataku, debut mengukang senapannya. Bastardin mengepalkan tinju, lalu melayangkan ke muka Salut. Salut menangkis dengan tangan kiri, lalu menghantam dagu Bastardin dengan siku kanan. Begitu keras pukulan itu hingga Bastardin terjengkang. Salut menyerbu Bastardin yang jatuh terlentang, siap meninjunya. Kepalan tangannya telah berada di atas muka Bastardin. Napasnya memburu mau membalas kekejaman Bastardin padanya sejak kecil dulu. Namun akhirnya Salut tak melakukan apa-apa. Dia bangkit, berdiri tegak dan menerima kembali senapannya dari debut. Baru sekejap Tina melihat kawan-kawannya menyerbu toko batu mulia itu. Tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. Di dalam toko, Bastardin kalang kabut karena alat komunikasi disita perampok. Perlu beberapa waktu untuk menghubungi security di lapangan. Koordinator security Bapak Gundul ngebut menyetir mobil menuju toko. Perampok sendiri telah berada dalam mobil VW kombi. Mobil yang tadi disopiri Sobri ditinggalkan begitu saja. Kebut, kata debut. Ojek bos. Dia melirik kaca spion untuk memicu adrenalinnya. Dia memutar lagu yang keras di tape mobil, volume full. Lalu dia menginjak gas. Ngebutlah Nihe seakan seumur hidupnya telah menunggu kesempatan itu. Para penumpang terbanting-banting. Minta dilarikan ngebut oleh orang yang baru 3 hari pandai menyetir adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Nihe melesat dan kerap mengerim-ngerim. Penumpang terguncang-guncang. Lebih baik sopir kita ganti Sobri saja bos, saran Handai Toladi. Langkahi dulu mayat mantanku, kata Nihe sambil menikung dahsyat tanpa perhitungan. Dia tak tahu kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas. Dia ngerem dan ngegas berdasarkan lagu rock itu. Semakin keras lagu itu, semakin edan dia menerjang gas. Kalau lagu itu pelan, dia ngerem. Lalu tak ada ombak, tak ada angin, dia ngegas lagi. VW kombi oleng-oleng macam mau tumpah. Apakah kau lulus kursus nyetir itu, Tanya Hadarun. Tidak. Terdengar sirine merau-rau menuju mereka. 5 menit, Debut mengingatkan. Beres bos. Tahirin meneropong ke belakang. Dilihatnya Nun di sana 2 mobil sedan hitam melesat kencang mengejar mereka. Security toko mengejar. Nihe ngebut sejadi-jadinya sambil tak henti memencet klakson. Mobil deras tapi tak stabil. Meliuk-liuk mencemaskan dan sering naik ke trotoar sebab sopirnya goblok. Deretan sepeda parkir berhamburan kena senggol. Kaki 5 berantakan kena terabas. Orang-orang di jalan kocar-kacir menyelamatkan diri. Saat Nihe menikung di perapatan, lagu rock itu mencapai puncaknya. Nihe menginjak gas macam tak ada hari esok. Lalu ngerem mendadak. Mobil berputar-putar 360 derajat. Berkali-kali ban berdecit-decit. Genangan air di tengah jalan berhambur-hambur. Mesin menderu-deru. Asap mengepul. Penumpang menjerit-jerit. Orang-orang di pinggir jalan tercengang. Maaf, kata Nihe. Rupanya dia tak sengaja menginjak rem. Disangkanya gas. Apakah kau sudah membuat surat wasiat, Run? Kurasa menikung sekali lagi kita akan mati, Run. Belum, Sobri tahu, jawab Honorun gemetar. 4 menit, sorak debut.
Sirine merau-rau di belakang mereka. Security makin dekat. Tak lepas Tohirin berderopong. Dua mobil sedan hitam berlomba-lomba mengejar. Nihai menikung masuk ke jalan pasar, lalu meliuk-liuk di jalan yang berliku-liku. "Lolos, kita lolos!" teriak Tohirin gembira. Nihai melihat kaca spion. Dua mobil hitam itu tak nampak lagi. Dia tersenyum. Namun tahu-tahu mobil itu tampak lagi di kaca spion. "Bagaimana mereka bisa tahu kita kemana, bos?" tanya Dina. "Karena ada tracker dalam tas-tas itu." "Tidak, di jam saja sekarang saja tracker itu, bos," tanya Tohirin. "Percuma, sejak tadi jarak mereka terlalu dekat. Di GPS, Bapak Gundul teliti mengamati titik-titik merah kemana tas-tas yang dirampok dari toko itu bergerak. Mobil-mobil mereka konsisten mengejar titik-titik merah itu." "Apa perlu kuhampurkan duit-duit ini ke jalan, bos?" tanya Honorun sambil menepuk-nepuk tas besar itu. "Agar orang-orang di jalan berebut, jadi pengejar kita terhalang." "Ah, jangan, Run. Terlalu meniru film. Sayang pula duit dibuang-buang," kata Junilah. "Kalau diriku sendiri boleh, bos?" tanya Honorun. Sila, Run." Honorun merogoh sakunya. Pasti sebelumnya memang telah disiapkannya duit itu demi satu aksi yang menebarkan sore ini. Diturunkannya kaca jendela mobil. Dihamburkannya duit-duit kertas banyak sekali. Heran, tak tampak orang-orang berebut melihat duit yang melayang-layang itu macam di film-film. Mungkin karena yang dihambur-hamburkannya hanya duit 1.000 perak. Duit jualan kuih baskop istrinya. 2 menit, dicatat, bos. Security sudah dekat, kira-kira 400 meter di belakang. Sorak Tohirin. Nihai ngebut macam kesetanan, kecepatannya maksimum 180 km per jam. Dilarikan sopir profesional adalah berkah bagi para perampok. Dilarikan sopir goblok mungkin lebih berkah lagi sebab dia tak pakai otak. Yang penting sampai tujuan tepat waktu. 30 detik, 100 meter mereka. Histeris Tohirin. Ojek, stop di sini," perintah debut. Nihai berhenti, lalu mereka berhamburan keluar dari mobil sambil menenteng tas-tas besar itu. Mobil-mobil security berhenti di tempat yang sama beberapa detik kemudian. Mereka melihat perampok masuk ke gang pasar. 6 security berlari mengejar. Perampok kabur berlari meliuk-liuk di gang-gang pasar. Security mengikuti titik merah di GPS. Tetapi segera bingung di tengah labirin gang yang berliku-liku. Perampok keluar dari salah satu mulut gang lalu melemparkan tas-tas besar itu ke dalam mobil minivan di pinggir jalan itu. Debut masuk ke dalam mobil itu, mengotak-atik sebuah alat, lalu meletakkan alat itu di antara tas-tas tadi. Saat itulah Bapak Gundul terkejut melihat titik merah di GPS tiba-tiba mati. Dia tahu tracker di dalam tas itu telah dijam. Debut keluar dari minivan, mengunci pintunya, lalu mereka mulai berlari. 2 menit, teriak Debut sambil melihat jam tangan. Setelah terkecoh di gang-gang yang rumit tadi, security terkejut melihat para perampok tahu-tahu muncul lagi dari salah satu mulut gang. Lekas mereka mengejar. "Security di belakang, 100 meter," kata Tohirin. Perampok berlari deras melintasi emper-emper toko. "Pistol!" teriak Bapak Gundul. Serentak 5 anak buahnya mencabut pistol kecil Ruger dari pinggang mereka. 1 menit, kata Debut. Perampok berlari semakin kencang. Semangat mereka meletup demi mendengar gemuruh sorak-sorai dari arah bundaran kota. Mereka berlari seperti sprint 100 meter. "Bidik!" perintah Bapak Gundul. Serentak dia sendiri dan krunya membidikkan pistol-pistol mereka ke arah para perampok. Tetapi terlambat sebab orang-orang semakin ramai. Mereka menyarungkan kembali pistol di pinggang. Para perampok menerobos kerumunan penonton pawai sambil bersorak. Penonton memberi jalan karena menyangka mereka bagian dari koreografi megah karya Guru Akhiruddin. Security menyaksikan para perampok menerobos kerumunan penonton pawai. Mereka mengejar ke arah sana, namun para perampok terlanjur membaur dalam koreografi monyet. Selanjutnya, mustahil security dapat mengenali para perampok sebab Debut Awaludin telah menjadi gorila. Handai Tolani menjadi kera Kapucin. Honorun menjadi kera Zanzibar. Dinah menjadi si Amang. Rusip menjadi babun. Tohirin menjadi orang utan. Junilah menjadi kera emas. Nihai menjadi beruk. Sobri menjadi lutung. Dan Salut menjadi kera kunyuh. Mereka berpawai bersukacita dalam rombongan besar primata. Mereka melolong dan bersorak-sorai bersama monyet-monyet lainnya. Mereka berjingkrak-jingkrak, melompat jempalitan koprol dan menari-nari mengikuti rancak bunyi kentongan yang dipikul bertalu-talu. Mereka pun senang ditepuk tangani dan diulu-ulukan para penonton yang terkagum-kagum. Di antara kerumunan penonton itu, Handai Tolani kaget melihat ibu petugas bank itu. Sibuk ibu itu memfoto simpanse dan si Amang yang melambai-lambai padanya. Tiba-tiba Handai dan ibu itu beradu pandang.
Ibu itu terkejut. Di dalam ruang berangkas dia cukup dekat dengan perampok gagal itu sehingga masih ingat celana training dan corak aneh kaos oblong yang dipakainya. Sesuai rancangan Guru Akhiruddin, koreografi Seribu Monyet mencapai puncaknya dan akan berakhir di bundaran kota. Tak lama setelah para perampok bergabung, pawai itu selesai. Selanjutnya Guru Akhir pentas untuk menerima penghargaan atas pawainya yang mengagumkan. Ribuan monyet bersorak-sorai untuknya, lalu bubar. Berlari semburat ke segala arah pulang. Tak lepas Ibu Atikah memandang lelaki berkaos merah itu. Lelaki itu berlari melintas jalan raya dan bergabung dengan orang-orang bertopeng monyet lainnya. Diikutinya mereka. Orang-orang itu lalu masuk ke gang. Ibu Atikah terus mengikuti, tetapi hak sepatunya yang tinggi menghalanginya. Dia tertinggal lun di sana. Dilihatnya orang-orang tadi masuk ke mobil minivan dan langsung tancap gas. Tiba-tiba minivan itu berputar tak jauh darinya sehingga dia dapat melihat plat nomornya. Ibu Atikah yakin orang-orang bertopeng monyet itu adalah perampok bank yang gagal itu.